Di awal film, diperlihatkan seorang tentara Korea Utara berpangkat tinggi yang sedang ditugaskan sebagai penyusup ke negara sebelah, yaitu Korea Selatan. Tentara Korut itu menyamar sebagai seorang pemuda idiot. Dia rela menjadi seorang idiot agar tak dikenali oleh warga Korsel. Tentara itu bernama Won. Dia membantu menjaga toko milik nenek-nenek. Dia juga tinggal di gedung atas tempat ia bekerja. Won diberi upah sebesar $200 per bulannya. Uang gajinya ia tabung dan akan ia berikan kepada orang tuanya di Korut. Agar penyamarannya maksimal, Won selalu terlihat ingusan. Won juga berpura-pura terjatuh hingga Won dengan sengaja boker di tempat umum. Tiap harinya dia menjaga toko. Dia juga sering menyapa warga agar terlihat ramah dan aneh. Para warga desa menerima dengan baik kehadiran Won yang idiot itu. Won mempunyai teman akrab. Dia juga seorang yang berasal dari Korut. Ah Jusi itu sebenarnya profesor yang ditugaskan untuk menyamar di Korsel. Ah Jusi itu sudah 16 tahun berada di Korsel hingga dia merasa sudah melupakan tugasnya. 시스타 팬클럽 최민 소자동지. Suatu hari, Won mengingat ibunya. Won merindukan ibunya yang sudah lama tak pernah ia lihat. Lalu, Won menulis surat kerinduannya untuk ibunya. Namun lagi dan lagi, Won hanya bisa menumpuk surat-surat itu karena ia tak bisa memberikan kepada ibunya. Suatu hari, Won mendengar ada seorang pemuda tampan yang berprofesi sebagai penyanyi datang ke desanya. Won di rumah saat tidak terlihat orang, dia sering berolahraga agar tubuhnya selalu fit. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang dimaksud para warga tadi. Pemuda itu masuk ke kamar Won, lalu mereka saling adu kekuatan. Ternyata pemuda itu bernama Herang. Dia juga tentara Korut yang ditugaskan menyusup Korsel seperti Won. Herang ini tentara dari unit yang sama dengan Won. Herang adalah anak seorang jenderal Korut bersama gundiknya. Yang berarti Herang ini adalah anak yang tidak diakui. Herang menjelaskan kalau kedatangannya untuk menggantikan Won. Para petinggi khawatir kalau Won akan mengkhianati negaranya. Di malam hari, Won dibangunkan oleh seorang anak kecil. Yang tak lain dia adalah teman bermain Won. Anak kecil itu mengadu kalau saudaranya tiba-tiba menghilang saat pergi buang air kecil. Lalu Won memeriksa tempat anak itu kencing. Lalu Won menjilat air pipis anak itu yang sudah ia pegang. Dengan kehebatan yang ia miliki, Won dapat mendengar suara dari anak itu walaupun dari kejauhan. Karena semua warga ikut membantu mencari anak itu, Won mengambil pakaian warga yang ada di jemuran untuk menutupi anggota tubuhnya agar tak dikenali. Dengan keahliannya, Won dapat menemukan anak itu. Ternyata anak itu pergi ke rumah Ah Jusi kenalannya untuk meminta kue. Tiba-tiba ada salah seorang warga yang melihat penyamaran Won. Lalu pemuda itu meneriaki Won. Para warga pun berkumpul dan hendak menangkap Won. Dengan gesit Won dapat lolos dari kepungan warga. Won pun berhasil menjaga identitasnya. Di pagi hari, Badan Intel Nasional Korsel menyadari kalau ada penyusup dari Korut di negaranya. Karena akhir-akhir ini banyak pembelot Korut yang terbunuh dengan misterius. Bin takut kalau sesuatu buruk terjadi pada negaranya karena adanya mata-mata dari Korut. Karena saat ini Korut dipimpin oleh Jenderal Bengis yang belum lama bertugas menggantikan jenderal sebelumnya. Tiba-tiba anggota Bin tertembak oleh orang yang tak dikenal. Kantor Bin diincar oleh orang yang tak dikenal dan berhasil memakan korban. Bin menyimpulkan kalau ini serangan dari mata-mata Korut. Lalu Bin menugaskan tentara unit khusus untuk mengatasi para penyusup Korut. 야, 너희들 같은 인간들에게 당할 바보가 아니란 말이야. Malam harinya saat Won sedang memikirkan ibunya, tiba-tiba datang seorang yang siap dengan pistolnya dan hendak menembak kepala Won.
Penembak itu ditugaskan untuk menghabisi para pembelot agar tak bisa hidup dengan damai di Korsel. Penembak itu melihat kalau Won selalu setia kepada negaranya hingga dia membiarkan Won hidup. Lalu penembak itu pergi keluar. Won pun mengejarnya. Won ingin mengetahui siapa penembak misterius itu. Won mengejar terus penembak itu, walaupun penembak itu berhasil sembunyi. Namun Won dengan cerdas dapat mengetahui identitas penembak itu. Ternyata dia junior di satuannya. Dia ditugaskan sebagai murid SMA yang selalu ia lihat di pagi hari hendak berangkat sekolah. Penembak itu bernama Hajin. Hajin selama ini mengidolakan Won. Hajin ditugaskan sebagai tentara yang membunuh para pembelot. Berjalannya waktu, Won, Herang, dan Hajin menjadi teman akrab. Mereka bertiga menjalani kehidupan yang tentram di Korsel. Semua penduduk setempat memperlakukan dengan baik kepada mereka hingga membuat mereka nyaman. Secara diam-diam, mereka selalu memberi pelajaran kepada orang jahat yang mengganggu warga desa. Suatu hari, nenek pemilik toko tempat Won bekerja diganggu oleh preman setempat. Hingga nenek terjatuh, Won dengan sigap menangkap nenek. Hingga nenek terhindar dari benturan di kepalanya. Saat Won mulai kehabisan kesabaran dan berniat membalas preman itu, nenek menggenggam tangan Won agar Won tetap sabar. Won berpikir dan curiga kepada nenek. Apa sebenarnya nenek tahu dia yang sebenarnya? Lalu Won meminta Hajin untuk menemani pembalas preman itu karena telah menyakiti nenek. Won dan Hajin berhasil dengan mudah memberi pelajaran kepada preman itu. Di suatu pagi, para warga mengadakan acara kumpul bersama dan tak lupa Won, Herang, dan Hajin pun turut diundang. Mereka saling berbagi makanan dan kebahagiaan. Acara dipenuhi dengan bercandaan yang membuat Won mengingat betapa tidak mungkinnya ia merasakan hal seperti itu di negaranya. Membuat hati Won menjadi perlahan mencintai negara Korsel. Di tempat lain, jenderal pimpinan dari Korut itu mengetahui bahwa saat ini Bin sedang merencanakan untuk menangkap para penyusup Korut. Lalu jenderal itu berencana untuk melenyapkan semua tentara yang ia tugaskan sebagai penyusup di Korsel, sebelum Bin Korsel menangkapnya lebih dulu. Jenderal itu tidak ingin jika tentaranya nanti membocorkan kerahasiaan negaranya yaitu Korut. Lalu atasannya itu menyarankan agar para tentara yang bertugas diberi mandat untuk bunuh diri saja sebagai rasa kesetiaannya kepada negaranya Korut. Dan apabila ada tentara yang tidak patuh, maka dengan terpaksa akan dieksekusi dan akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Misi itu telah dikirim ke semua tentara yang sedang bertugas. Won, Herang, dan Hajin pun juga sudah mendengar misi itu. Mereka tak menyangka jika atasannya telah membuat keputusan yang membuatnya kecewa. Di tempat lain, para tentara penyusup itu saling bunuh dan ada pula yang bunuh diri. Won didatangi oleh Hajin. Hajin bersiap dengan tembakannya dan hendak menghabisi Won. Ulangi, Hajin bersiap dengan tembakannya dan hendak menghabisi Won. Lalu Herang datang ke tempat Won dan Herang tak setuju dengan misi tersebut. Hajin lalu menodongkan tembakannya ke Herang karena tak mau melaksanakan perintah dari atasannya. Won lalu meminta Hajin agar menembaknya supaya Hajin dapat melaksanakan misi yang sudah diperintahkan oleh atasannya itu. Namun Hajin memilih untuk pergi meninggalkan Won dan Herang. Suatu malam, Ketua Bin mengetahui banyak pembelot Korea yang telah ditemukan dalam keadaan tewas. Ketua juga mengetahui ada 3 pembelot yang masih hidup, namun direkturnya meminta jika 3 pembelot itu ditemukan, maka mereka harus dieksekusi. Para anggota Bin diam-diam mencari keberadaan 3 tentara mata-mata itu. Ketua pun berhasil menemui Won. Ketua Bin itu bukannya menembak Won, melainkan meminta agar Won mengkhianati negaranya dan bergabung menjadi warga Korsel. Namun Won menolaknya. Dengan terpaksa, Ketua Bin itu mengeluarkan pistolnya dan hendak menembak Won. Tiba-tiba Hajin datang menolong Won, lalu ketua itu kabur. Mereka saling kejar-kejaran. Namun sial, Hajin berhasil tertembak di kakinya oleh Ketua Bin itu. Dan Hajin dapat dilumpuhkan.
Lalu ketua itu mendekati Hajin dan mengambil alat GPS yang sengaja dipasang di dalam kaki Hajin oleh jenderalnya. Di suatu hari, atasan Won itu datang mengunjungi Korsel dan hendak mengeksekusi sendiri tentara yang tidak menjalankan misinya. Won yang sudah yakin akan mengkhianati negaranya itu, dia mulai bersiap-siap. Pertama yang ia lakukan ialah berhenti menjadi idiot. Dia pergi memangkas rambutnya dan menemui warga dan memberi beberapa nasihat. Lalu Won menemui sang nenek dan meminta maaf serta pamitan untuk undur diri. Anehnya, nenek itu tidak terkejut dengan pengakuan Won. Ternyata dari awal nenek sudah mencurigai identitas Won sejak pertama kali Won ditemukan olehnya. Dengan berat hati, Won dan Herang pergi meninggalkan desa tersebut. Di perjalanan, Won melumpuhkan anggota BIN. Ia mengambil alat suara dan berbicara kepada ketua BIN itu. Won mengatakan akan memancing komandannya dengan GPS yang dipasang di tubuhnya. Won akan bertemu dengan komandannya itu di sebuah gedung mangkrak. Di sisi lain, Hajin juga berjanji akan membantu Won dan mengkhianati negaranya itu. Dan sesuai dugaan Won, komandannya itu berhasil menemukan Won. Di sana Won menanyakan kabar ibunya. Namun komandannya tak menjawab pertanyaan Won. Membuat Won kesal. Lalu mereka saling adu jotos dan Won berhasil melumpuhkan komandannya itu. Won menodongkan pistol ke komandannya. Namun dari belakang, Won berhasil ditikam hingga membuatnya terjatuh keluar dari gedung. Namun sayangnya, di sana ada anak-anak kecil teman Won bermain. Anak buah dan kapten mengetahui keberadaan anak-anak itu, lalu akan menembaknya. Agar tidak ada saksi yang melihat tindakan mereka, Herang datang tepat waktu. Lalu Won dan anak-anak itu masuk ke dalam mobil yang dikendarai Herang. Herang membawa mereka menjauh dari tentara-tentara korut itu. Kapten mengejar mereka dan bertemu dengan kepala BIN. Mereka saling adu tembak. Herang dan Won pergi ke gedung kosong tempat profesor yang menyembunyikan senjata milik Won. Namun profesor mengkhianati Won. Profesor menjebak Won. Profesor meminta agar Won mau kembali ke negaranya yaitu Korut dan kembali bertugas di sana. Mata-mata lainnya bersiap dengan senjata milik Won. Ternyata peluru pistolnya telah dikosongkan oleh Won untuk berjaga-jaga. Mata-mata itu menyerang Won dan Herang dengan senjata apa adanya. Won dan Herang melawan dengan tangan kosong. Karena Won dan Herang telah dilatih sejak kecil, membuat pertarungan itu mudah diatasi. Won dan Herang hendak meninggalkan mereka. Namun tiba-tiba, profesor mengatakan kalau ibunya telah lama dibunuh oleh kaptennya sejak Won bergabung dengan satuan khusus. Won sangat terpukul mendengar berita itu. Won tak percaya jika ibunya telah lama tiada dan dia tidak mengetahuinya. Di tengah berdukanya, tiba-tiba penembak jitu menyerang mereka. Won yang tak berdaya pun tak menghiraukannya, hingga Herang berlari melindungi Won, sehingga Herang tertembak. Ketua BIN anak buahnya juga datang ke gedung tersebut. Mereka saling adu tembak. Hajin juga membantu BIN. Dia menembak penembak jitu yang telah menyerang Won dan Herang. Herang membawa Won ke atap gedung dengan bersusah payah. Mereka berhasil dikejar oleh kapten dan anak buahnya. Walaupun terluka, Won dan Herang berhasil mengalahkan mereka. Sayangnya Herang tertusuk saat melumpuhkan lawannya. Herang tak berdaya lagi. 기억하고 있네. 우리가 다시 Menyisakan Won dan kaptennya yang saling adu kekuatan, mereka saling adu jotos di tengah turunnya hujan.
Hajin datang dan bersiap menembak kaptennya. Kaptennya tak dapat berkutik. Namun kaptennya sudah menyiapkan granat untuk berjaga-jaga. Lalu kaptennya itu hendak meledakkannya. Namun Herang mengorbankan dirinya dengan mendorong kaptennya dengan badannya hingga terjatuh dari gedung. Mereka jatuh bersamaan dengan dibarengi dengan ledakan hingga tersisa Won dan Hajin saja. Ketua Bin dan anggotanya sudah bersiap untuk menangkap Won dan Hajin. Ketua mencoba bernegosiasi dengan mereka. Won yang telah putus asa karena ibunya telah meninggal tidak menghiraukan ucapan Ketua Bin Korsel. Hanya Hajin yang bersiap untuk melindungi dirinya dari tentara Korsel itu. Won mengingat masa-masa saat bersama nenek penjaga toko. Ternyata nenek itu telah memberikan uang tabungan hasil penjualan Won. Hajin yang tidak setuju dengan permintaan ketua itu pun lalu menembaki para tentara Bin. Karena nyawa para tentara itu terancam, sehingga Hajin ditembak oleh anggota Bin. Won melihat Hajin ditembaki terus-menerus. Lalu Won melindungi Hajin hingga membuat mereka terjatuh dari atap gedung. Mereka berdua tewas bersama. Impian Won, Herang, dan Hajin untuk menjadi warga negara Korsel yang hidup di desa dengan kehidupan yang damai pun telah gugur. Mereka berakhir tewas dengan mengenaskan karena ulah misi para petinggi di negaranya. Dan film pun selesai.